kamu sama keluarga Vicky, keluarganya Kalina itu gimana? Akrab, aman, tentram atau bagaimana? Mamanya Kalina itu kan lagi sakit. Udah berapa tahun ini memang ya terbaring aja di rumah sakit. Nggak bisa jalan, berdiri pun juga sulit. Ya sholat, makan, apa sampai ya semuanya lah di situ. Karena kamu tahu sendiri kan kalau di Indonesia pasti kalau kita menikah itu keluarga juga ikut menikah. Itu gimana sejauh ini? Ya alhamdulillah adalah tanggung jawab aku kepada ibu mertua aku. Ya seperti tapi hubungannya baik? Kebutuhan semua. Bahkan mamanya Kalina itu mertuaku sering banget. Ayahnya Kalina gimana? Aku. Nggak ada komunikasi. Nggak ada komunikasi. Karena sampai saat ini aku nggak bisa masuk ke area itu yang nggak tahu atensi Kalina sendiri. Aku sampai saat ini pernikahannya belum tercatat di KUA. Di negara belum ya? Belum. Karena waktu aku pernikahan nih mau menjelang dua hari mau pernikahan. Mungkin orang akan keliru. Ini aku bicara sebenarnya ya. Karena kan kita juga nggak ada kepentingan buat tayang di televisi atau apapun. Jadi aku bicaranya adalah bahwa H-2 itu semua N1, N2, N3, N4, surat numpang menikah, semua persyaratan aku tuh selesai. Semua persyaratan aku. Nah di saat kita mau menghadap KUA Gunung Putri karena kita nikahnya di salah satu ya venue-nya di sana acaranya oleh stasiun TV-nya ditunjuk di sana. Akhirnya kepala KUA Gunung Putri tidak mau menikahkan kita berdua. Kenapa? Kita komunikasi baik, Pak. Maaf Pak. Ini mungkin edukasi juga nih buat semua. Calon istri saya yang sekarang udah pernah menikah Pak. Bahkan bukan satu kali. Udah pernah beberapa kali dan gagal. Ada juga Pak yang menikahnya terdaftar dan tidak terdaftar. Nah sekarang saya mau menikahkan kan bukan gadis Pak. Ini bagaimana Pak? Iya. Karena tidak ada kelengkapan tanda tangan dari ayahnya Kalina. Kalau dia udah pernah menikah dan sekarang tidak gadis lagi, namanya janda dan beranak, boleh dong Pak untuk kita nikah diwakilkan dengan keluarga yang lain? Enggak. Aturannya kamu harus mendapatkan restu dari Papa. Terus akhirnya gimana? Aku datang ke sana. Ngadep ya? Ngadep. Ya. Nggak sempat ketemu. Karena Papa lagi COVID. Mungkinkah ini alasan sakit? Enggak. Tetapi itu ada permasalahan internal antara Kalina sama ayahnya yang sampai saat ini belum selesai. Mungkin kalau Kalinanya mungkin nonton juga tayangan ini dan dia datang, ya itu mungkin akan jadi areanya dia. Karena dia udah bilang untuk tolong jangan terlalu dalam untuk ke area ini. Sementara ini kita tidak menikah dan tercatat, kita ambil langkah lain. Kita bisa isbat, kita bisa pakai kuasa hukum untuk menempuh lain. Tapi jangan terlalu memaksakan kehendak ini. Jadi kalau udah istri aku ya seperti itu, ya aku ikutin. Gitu. Dalam sih ini, maksudnya kayak ada, ya tadi kamu bilang bener loh, maksudnya ada hubungan yang pasti. Sesuatu lah gitu. Nah anak-anak kamu kan rata-rata perempuan. Kalau kamu melihat diri kamu, seperti yang tadi kamu bilang, kamu nikah sudah beberapa kali, terus gagal segala macam. Kamu takut nggak sih anak-anak kamu begitu juga? Mungkin daripada mata pelajaran umum yang anak-anak aku pelajar, aku tuh sering banget untuk memberikan dia mata pelajaran kehidupan. Kayak anak aku udah SMA kelas 3 kan, SMA mau naik kelas 3. Jadi dia tuh sangat tahu kalau aku lagi punya cowok. Rata-rata semuanya memang dikomunikasikan ke aku. Tapi kamu takut nggak anakmu begitu juga nanti dapet cowoknya misalnya? Banget lah. Takut? Banget lah. Apa perasaannya? Kalau memang karma ini ada, tolong jangan ke anak aku, tapi ke aku. Itu juga salah satu doa yang aku bisa panjatkan. Karena ya amat sangat aku mencintai anak-anak aku. Aku tahu, begitupun sama ayah-ayah lain yang wanitanya pernah bersama aku. Punya cita-cita lain selain masih bertahan di dunia entertainment? Kamunya sendiri? Aku udah bilang sama keluarga aku, sama Kalina dan semuanya bahwa aku mau resign sih dari dunia entertainment. Kapan dan kenapa? Rencana kemarin itu ada dari 10 tahun. Sekarang dihitung masa waktu mundur udah sisa 9 tahun. Kenapa aku merencanakan seperti ini? Kenapa sih kalau nggak langsung itu seperti apa? Aku mau buat yayasan pesantren. Kita udah pilih tanahnya ada di daerah sekitar Bandung atau Garut.
Kalina juga udah sempet ngeliat gitu, aku ajak gitu. Aku mau berhenti gitu loh dari dunia ini, karena ini bukan aku yang sebenarnya. Kamu yang sebenarnya gimana? Aku pengen kembali Vicky Prasetyo pada masa aku pesantren dulu usia 13 tahun sampai 16 tahun. Yang dimana aku ya kayak mengaji, kita kehidupannya itu lebih kepada kayak kitab, syiar Islam dan lain-lain gitu. Lebih kepada bahwa memang ya menjadi santri yang sesungguhnya. Ini apalagi ini kita syuting, sekarang ini Hari Santri Nasional. Ya, jadi lebih terasa banget. Yang sekarang kalian tonton ini adalah bukan aku yang sebenarnya. Hati kecil aku. Karena ini adalah hanya bagian etalase jualan dari brand yang memang disajikan. Tapi kalau hati kecil aku, ya aku pengen menjadi pendakwah sih. Pendakwah, insya Allah ya. Aku pengen jadi didoakan pendakwah, ya. Pengen berarti punya yayasan. Yang kalau ngabisin waktu habis subuh aku bisa ngajar kayak Nahu ngajar. Amin. Ya, ayo kamu ikuti Nasarayan Sarun Nasran wa Syirun, ayo ikutin gitu kayak aku pengen belajar ilmu-ilmu aku. Semuanya buat santri-santri aku, udah sama istri yang ngurus yayasan kecil-kecilan kita bangun. Kenapa aku bilang berapa tahun? Aku butuh nabung, karena aku bukan dari orang yang berkecukupan secara keluarga besar. Aku butuh nabung untuk membuat aku insya Allah bisa jadi istiqomah. Amin. Terakhir Fik, kalau misalnya ada satu hal yang ingin lo rubah dari lu sendiri, apa itu? Kisah cinta lah, kisah asmara. Kalau dari sekarang ini ya, mungkin banyak banget wanita dari awal cinta pertama kita sampai sekarang yang kita taklukkan. Gitu loh, mau si A, si B, si C, si D. Yang kita pengen dapat, yang kita mau dapat, semua. Sampai saat ini aku nggak pernah namanya ngerasain kalau nembak orang tuh, maaf ya kita temenan, nggak pernah. Jadi ya selain kisah cinta yang awal itu. Jadi aku mau benahin adalah kalau kita dikasih kesempatan untuk keinginan, aku pengen kembali lagi misalkan di masa yang dulu. Aku nggak mau jadi Vicky Prasetyo yang playboy, menjadi Vicky Prasetyo yang berpetualang, karena udah dalam fase yang sekarang aku udah laluin ini nggak menyenangkan. Nggak seru ya? Nggak, yang paling sulit itu adalah di saat lu membagi kasih sayang banyak dan lu merasakan betapa sakitnya orang yang lu cintai juga, dan lu bisa menyayangi hati lu dengan banyak orang, nggak bisa. Kita manusia, bukan malaikat. Ya, jadi sebenarnya lu ini dong, berlawanan dong batin sama luarnya lu ini. Ya, udah di fase sekarang. Kalau kemarin kan 20-an, 30-an. Serah gitu ya. Masih yang, gue harus dapetin dia. Oh, Fik, lu bisa nggak dapet? Berapa hari ini mah dapet kayak gitu. Sekarang tuh udah mulai kita pembenahan. Kalau sekarang tiba-tiba kita ini banget. Fik, terakhir aku mau fotoin kamu. Buat di sini. Oh, kirain di ruang tamu kamu. Nanti aku fotoin, kan keluar tuh hasilnya. Kamu tulis dong di belakang situ, harapan kamu untuk diri kamu sendiri atau pernikahan kamu itu apa? Boleh ya? 1, 2. Oke, aku print dulu. Jadi ntar fotonya keluar ya? Iya, keluar. Kayak dulu ya, kalau di kampung-kampung tuh ada tuh ya, yang foto-foto keliling gitu. Ya enggak? Tulis, kita tunggu dulu hasilnya. Ntar aku pajang di situ. Tulisnya di mana? Di belakangnya dong. Pakai ini? Iya. Aku pengen tahu kamu tuh harapannya ke depan tuh apa. Mungkin ada yang ingin kamu wujudkan yang tidak diomongin ke publik misalnya gitu. Ini bener ya begini? Oh iya ini. Oke. Kayak ini? Iya, dua kata atau satu kata boleh. Apa yang ingin? Ini semacam deklarasi untuk diri sendiri juga sih. Benar sih. Kita lihat apa tulisannya Vicky adalah. Lu jadi pakar Innov sekarang. Salam dan doa. Bisa cerita sedikit aja kenapa tulisnya salam dan doa? Kita itu hidup ada vertikal, ada horizontal.
Horizontal itu adalah hubungan kita sesama manusia, namanya hablum minannas. Makanya salam, senantiasa kita memberikan salam kepada siapapun. Tapi ada fase hubungan kita vertikal, itu hubungan kita sama Allah, itu hablum minallah. Tentang keimanan, tentang ketakwaan. Jadi di dalam hidup kita harus punya keseimbangan antara kita dengan Allah dan kita sesama manusia. Amin. Vicky, thank you. Sama-sama. Terima kasih banyak udah mampir ke sini. Betul. Di Sudut Ruang. Oh, namanya Sudut Ruang. Sudut Ruang. Kenapa namanya Sudut Ruang? Karena ini kan sudut. Iya, biasa jadi host tuh enak ya nanya-nanya gitu. Iya. Jadi terus udah gitu kayaknya untuk berbagi aja sih, ngobrol lebih dalam sih. Nggak cuma dari kulitnya aja yang ingin diobrolin. Betul. Dan ada edukasi dan manfaatnya untuk penonton. Itu aja. Tepat. Jadi kamu akan ini ya, akan mempertahankan pernikahan kamu sama Kalina lah, siapa lagi? Oh iya, mau itu mah. Sekarang siapa lagi? Nanya lagi. Iya. Mau ngulang lagi nih dari awal. Bertahan. Ya, boleh, silakan minum dulu. Oh udah ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak, Vicky. Enak ya kamu ya, kalau tehnya ini dari Kenya, tehnya apa? Iya, dari Bali, Bali. Iya.